Yo, welcome back to the 360 Marketing Pulse podcast. Asik, udah ada Inggris banget ya. Yang katanya tiap minggu. Iya, alias kemarin kita bolong guys, gitu ya. Karena kita ada acara kantor gitu. Nah akhirnya kita bisa tag pada hari ini. Jadi welcome back di Marketing Pulse 360 podcast. Jadi hari ini gue bersama dengan Bapak Abi. Halo. Hari ini juga kita bersama dengan Bapak Roni. Halo, saya ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang beberapa tren yang ada di dunia marketing dan juga sosial media gitu ya. Jadi lebih cepatnya gue akan membawakan sekitar 5 sampai 6 update. 6 update gitu. Ada apa aja sih? Jadi mungkin tanpa berpanjang lebar gitu ya, dan gue kasih spill terlalu banyak, kita akan membahas dari tren platform Instagram. Nanti juga ada platform WhatsApp. Bakal ada juga dari platform TikTok, kemudian juga dari Google, terus juga Meta. Kita akan bahas banyak banget hal yang bisa kita gali insight-nya dari tren yang terjadi beberapa momen terakhir kayak gitu. Jadi kita mulai aja langsung dari yang pertama gitu ya. Jadi ternyata Instagram itu terjadi big update lagi Pak. Iya, update terus ya. Update terus. Kan terakhir yang podcast kita itu kita udah bahas tentang update terakhir yang terbaru. Nah sekarang ada lagi. Jadi ada reports, friends map, and friends tab gitu Pak. Nah ini jujur ya Pak. Repost bukan report. Repost ya. Friends map and friends tab gitu ya. Nah jadi kalau saya kemarin baca-baca dikit gitu ya. Jadi kan kita selama ini memang ada shifting dari secara culture dari si platform Instagram. Dari yang biasanya dulu kita cuma ngelihat postingan dari teman-teman. Sekarang agak bergeser ke explore. Jadi kita dapat lebih banyak postingan di luar dari ring 1 sampai ring 3 kita lah bahasanya kayak gitu. Betul. Kan. Nah ini sebenarnya kan mirip sama platform TikTok. Tapi ternyata dengan update terbaru ini Meta mencoba kembali ke roots-nya. Betul sekali. Dimana yang akan di boost itu akan lebih konten-konten yang dalam konteks friends gitu ya. Circle kita aja. Benar, dibanding dengan algoritma gitu. Nah Bapak ngeliat si update ini gimana Pak? Nah jadi menarik nih, jadi mungkin gue bisa share dikit. Kemarin gue dengar interviewnya Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg. Ya. Jadi dia cerita juga nih kalau Facebook juga lagi ada rencana balik ke rootsnya Facebook. Oh iya. Ya, mereka tuh bakal kalau nggak salah modelnya tuh si user bisa ada pilihan di timeline mereka tuh mau ngelihat informasi yang mungkin ngikutin algoritma atau informasi dari teman-temannya. Nah dengan update si Instagram ini sebenarnya mirip sama si interview Mark Zuckerberg itu yang di Facebook. Jadi gue bisa lihat ada sisi di mana si Instagram tuh pengen tadi kayak lu bilang ya balikin rootsnya sosial media, yaitu adalah kita pengen dapat update dari teman-teman kita gitu. Menurut gue fresh sih karena kan jujur ya ada kalanya capek juga sih lihat hal-hal baru terus kan. Kayak gue Hirander juga ngerasa sering pengen kayak ini temen gue lagi udah 2 tahun gak ketemu, sekarang lagi ngapain ya. Terus ada kalanya gue lebih engage juga sama post yang dibikin sama temen gue dibandingin creator. Nah jadi gue bisa lihat si Meta secara keseluruhan including di Instagram lagi pengen ke situ lah. Gimana caranya bisa konekin lagi kita sebagai user sama inner circle kita gitu. Menarik banget. Tapi kan tadi Bapak ngomong ya kan, sekarang kan dengan adanya si bukan sistem kita bilang tren sosial media itu kan sekarang lebih ke explore. Hingga akhirnya kan menciptakan sebuah metode marketing baru di dunia digital yaitu influencer marketing, let's say kita bilang gitu. Nah, apakah dengan akhirnya dengan adanya update ini gitu, itu tuh jadi terpengaruh gitu. Secara trennya gitu, apakah jadi turun kah? Kalau Bapak ngeliatnya kayak gimana? Makin susah karena kan kalau dulu istilahnya kita bisa dikasih lihat ke orang-orang yang mungkin gak follow gitu. Berarti makin kesini chance-nya makin kecil lagi. Nah tapi kalau ngomong influencer mungkin bahasanya gue bisa bilang gini sih. Berarti sekarang kalau ini works ya, ini makin di-adopt lebih luas lagi gitu kan, engagementnya bagus. Ya berarti kedepannya kalau brand mau tap in ke si para calon consumer ini di Instagram ya harus tap in ke si micro influencer ini atau orang-orang yang punya followers yang mungkin cuma 2.000, 3.000 ya gue lo yang followers banyak ya. Enggak, saya ordinary people aja. Gue juga ordinary people ya kayak kita ini gitu. Mungkin mau nggak lo placement ya udah naruh produknya dan hopefully abis itu di repost. Gue bisa lihat kayaknya kalau emang ini works bakal ada challenge buat
ya tadi si brand mau either dia di akun brandnya sendiri atau placement di influencer itu bakalan tricky lah, karena ya tadi mungkin feeds-nya si user udah nggak bakal random ngasih lihat post dari orang gak dikenal gitu, tapi banyak kan lebih dari inner circle yang mereka saling follow-followan lah gitu. Tapi menariknya bahwa selama ini memang yang kita rasakan kan dengan adanya si Explore itu banyak banget kan kalau kita ngomongin tentang marketing gitu ya. Yeah. Kita sering banget dikasih suguhan sebuah konten-konten viral yang sebenarnya itu tuh terkesan kebetulan yang sebenarnya tapi udah dipersiapkan gitu. Nah, apakah dengan akhirnya ada si update ini, apakah akhirnya si authenticity-nya akan lebih terjaga, Pak? Apalagi karena yang ngisi nanti adalah orang-orang yang memang dalam konteks dekat gitu, nggak tiba-tiba ngasih informasi atau tiba-tiba ngasih makan sebuah marketing gitu ke si audiensnya gitu. Bapak ngeliat gimana? Gue ngerasa Meta lagi ngeh sih. Kalau build trust atau build influence itu tuh mungkin dulu nature-nya kalau Raffi Ahmad ngepost gue lebih percaya dibandingin lo yang ngepost gitu. Tapi along the way karena makin padat juga kan influencer, kayaknya Instagram udah mulai ngeh nih. Trust terus juga influence itu tuh nggak datang dari quote on quote influencer, tapi dari teman-teman sekitar kita gitu yang kita saling follow. Jadi kayaknya Instagram tuh lagi ngelihat ada potensi behavior usernya kayak gitu, makanya lagi di post tuh yang kayak sekarang yang dibikin repost lah. By the way ada juga yang friends map di Indo kayak belum keluar deh. Jadi kalau dulu main apa ya Foursquare, Foursquare belum dong. Belum ya Foursquare atau di Snapchat. Jadi intinya kalau lo lagi di satu lokasi, lo bisa buka Instagram dan lihat ada siapa di sekitar. Oh, kayak pet nggak ya? Pas tuh. Tapi kita yang report sih kalau pet kayak sleeping in Depok. Iya, pet kan kita report. Kalau ini jadi lo lagi di Gandaria, abis itu lo lihat di map siapa nih lagi deket-deket sini. Ya udah, tinggal di kontak mau ketemu nggak? Snapchat lagi. Snapchat, kita kan dulu bikin si avatarnya kan. Nah avatarnya tuh bisa kita klik si mapsnya di zoom out, kita tahu tuh posisi orangnya dari mana. Nah gitu. Sama, jadi kayak kalau nggak salah mirip banget ya pakai avatar juga sih. Ini agak nyontek Snapchat sih menurut gue. Cuman ya goalsnya sama lah. Kayak gimana caranya si Instagram nih balikin engagement tuh ke teman-teman terdekat aja. Jadi bukan dari influencer atau akun-akun yang kita nggak pernah connect lah. Apakah akhirnya dengan skema ini konten-konten yang hyper lokal lah kita bisa bilang itu akan jadi sangat powerful, Pak? Ya bisa jadi. Mungkin hyper lokal definisinya tuh berarti ya either hyper lokal inner circle kita atau ya nantinya mungkin kalau di orang Semarang gitu. Ya udah lihat kontennya dari sesama orang Semarang aja, karena asumsinya kita follow pasti teman-teman yang kita kenal di sekitaran lah ya. Gitu. Challenge-nya apa Pak menurut Bapak? Sebagai misalkan kita put position sebagai agensi yang sedang menghandle brand gitu. Misalkan dengan adanya update ini, poin apa yang Bapak rasa ini harus dibawa sebagai salah satu senjata ketika kita mau coba masuk ke skema baru ini gitu? Kalau mau dapat exposure nggak bisa dengan bergerak sendiri, quote on quote pakai akunnya brand. Itu udah nggak cukup lah sekarang. Udah pasti brand tuh ke depan harus kerja sama dengan either creator bahasanya atau nano influencer lah. Harus punya semua micro ambassador yang bisa kerja bareng lah. Jadi makin perintilan sih kerjaannya. Cuman ya ke depan kayak bakal kayak gitu tuh. Gue pribadi, gue lupa sih terakhir gue beli barang tuh dari ads di IG misalkan. Hampir jarang banget lah. Gue banyakan tuh teman gue misalnya ngepost satu produk terus gue nanya baru gue misalkan ikutan beli. Kayaknya makin kesini makin valid lah behavior itu. Sebenarnya udah lama lah behavior itu, tapi makin sini makin udah makin kerasa. Jadi bakalan banyak shifting. Kalau ini works kan nggak ada yang tahu ini fitur baru, bisa aja ternyata gue ngapain sih lihat post-post dia lagi, justru kan gue pengen lihat post orang lain gitu. Bisa aja eventually user mikir kayak gitu kan, jadi nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau ini works sudah pasti lebih challenging sih buat marketers buat tap in di social media khususnya si Instagram ini. Tapi gue pendapat pribadi ya Pak, dengan si skema yang sebelumnya ada explore seperti kayak mungkin TikTok dan Instagram, kadang tuh beberapa case ini pribadi aja. Jadinya ketika kita mau bikin sebuah konten gitu ya, kadang yang dikejar itu bagaimana nge-crack algoritmanya, tapi bukan nge-crack bagaimana kita menaruh value di audiens. Jadi sekedar ini nge-crack dulu deh algoritmanya. Masalah value-nya masuk ke audiens itu urusan belakangan. Nah, tapi kayaknya dengan adanya skema ini
si brand akan lebih nge-put value-nya gimana biar konten ini tuh bisa ke drive jauh ke audiens. Karena sebenarnya yang tadi Bapak bilang, kayak Bapak beli barang nanya teman juga akhirnya ngasih saran gitu. Jadi sebenarnya eksklusivitas komunikasinya tuh penting banget gitu. Bener banget. Tapi gue bisa lihat bakalan challenging buat marketers nge-crack ini semua kalau emang bakal jadi semacam apa ya, paradigma baru ya. Ngeri, paradigma baru di social media game gitu. Mungkin kalau di TikTok sekarang masih aman lah, masih mengandalkan FYP gitu. Tapi kalau ini ternyata berhasil, udah pasti gue yakin TikTok bakal ngelakuin yang sama. Sebenarnya udah ada kan sekarang kalau nggak salah. Yang kalau di scroll lu pengennya lihat yang lo follow aja misalkan. Atau bisa ada tabnya lah. Ada tabnya lah. Sebenarnya ada opsi itu gitu. Cuman ya kayaknya lebih works yang FYP gitu. Karena dia tahu lah kalau yang worksnya atau yang bakalan banyak dipakai itu justru yang kita follow aja, nggak menarik buat brand atau creator buat ikutan di platformnya gitu. Tapi bisa berubah, nggak ada yang tahu. Kalau emang terjadi, misalkan emang social media jadi tempatnya orang interaksi sama inner circle aja atau sama orang-orang yang dia follow karena dia care sama orang tersebut, bakalan sulit sih buat adapt. Jadi gue rasanya menarik banget gitu ketika akhirnya si Instagram ini kalau bisa gue ambil kesimpulan mencoba mengambil dua hal gitu ya, personal dan juga eksklusivitas lagi gitu dari semua kontennya, karena untuk nge-build si trustnya yang mungkin selama ini karena algoritma tuh bermain, trustnya jadi turun. Nah, ngomongin tentang komunikasi yang personal dan eksklusif, kita akan membahas salah satu platform yang selama ini tuh kita rasanya jadi platform yang personal, yang eksklusif, yang private gitu. Tapi ternyata kebalikan dari Meta, mereka mau coba memboost satu hal gitu ya, yaitu WhatsApp Ads and Channels Monetization. Aduh. Gitu. Ya, gue waktu dapat kabar ini jujur lumayan menarik. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang marketing di WhatsApp, penetrasinya tuh udah jalan dari lama. Tapi dulu kita bilangnya pakai cara grassroots. Misalkan kita dapat leads, ya kan, dapat leads misalkan kayak kita waktu itu makan-makan di salah satu hotel di Jakarta, kita suruh ngisi buat lucky draw, masukin nomor telepon, nah dari situlah masuk leads kita, data kita di chat tuh sama dia beberapa kalau ada promosional segala macam. Nah Bapak ngeliatnya apakah dengan adanya ads ini itu akan benar-benar ngerubah the whole skema dari WhatsApp atau sebenarnya ya sama aja kayak yang skema dulu tapi dengan cara ya udah ini terang-terangan ini ads kayak gitu. Sebelum menjawab ke situ ya, satu hal yang gue bisa lihat, Meta tuh lumayan bingung monetize WhatsApp. Sejujurnya. Dulu pas dia acquire dengan harga $1 billion sekian itu, benar. Technically yang dibeli itu bukan bisnisnya tapi usernya, karena usernya banyak banget. Dulu kalau nggak tahu sih lu ada di masa lu download WhatsApp tuh bayar apa nggak? Nggak. Nah di gue dulu kalau lu mau download WhatsApp lu harus bayar. Tahun berapa itu Pak? 2011 kali, 2012. Mungkin lagi orang masih di line kali waktu itu ya ramai. Iya benar, tapi intinya dulu dia punya dapat revenue lah dari karena lu kalau mau pakai WhatsApp lu harus bayar, sedangkan pas di acquire sama Meta itu jadi gratis. Nah, gue bisa lihat Meta tuh selalu bingung nge-monetize WhatsApp. Satu-satunya yang semacam opsi monetisasi WhatsApp sampai sekarang itu tuh WhatsApp for Business. Jadi kalau lo mau broadcast message, jual API buat connect ke aplikasi, itu baru dia dapat duit. Tapi apakah profitable apa enggak nggak tahu. Tapi udah pasti usernya bakalan lebih banyak user WhatsApp biasa, quote unquote, bukan yang bisnis gitu. Jadi kayaknya itu satu effort di mana si Meta tuh lagi explore atau pengen dapat reaction gimana sih kalau gue jadiin WhatsApp itu sebagai channel buat monetize lewat ads. Udah pasti sama kayak dulu Google nge-ads di Google Gmail. Lo ada masanya nggak dapat iklan di Gmail? Ada. Ya, itu tuh dulu orang ngomel banget karena istilahnya email tuh personal space. Benar. Sedangkan kalau ada ads dalam Gmail berarti si Google tuh semacam ngintipin personal space kita. Padahal sekarang juga diintipin sih sebenarnya, gue yakin. Cuman ya kalau ada ads-nya tuh kesannya informasi gue jadi duit lo nih gitu. Sebenarnya gue ngerasa bakal kayak gitu sih di WhatsApp kalau emang ternyata ada tempat ads atau ada space ads di dalam si WhatsApp app-nya. Apalagi kalau aware mungkin di sini lo atau Uncu di belakang kamera misalnya punya mbak atau tukang jual galon, paling hobi itu ngepost di WhatsApp story. Setuju. Ya kan?
Jadi sebenarnya gue bisa lihat untuk beberapa kalangan WhatsApp itu jadi sosial media sebenarnya. Iya, iya. Jadi tempat mereka buat sharing informasi. Nah, once setiap itu ada quote on quote space buat sosial media, pasti kebayang buat dimonetize jadi Pasti, ads lah gitu. iya, Mungkin iya, lagi iya. scrolling story WhatsApp tiba-tiba ada ads-nya misalkan, Iya, iya. karena ada traction di situ. Tapi ya gue sih ngerasa bakalan challenging sih kalau emang ada ads di konteks yang banner ads atau text ads ya, karena orang nggak bakal suka sih dimasukin personal space-nya. Karena awal ada WhatsApp story gue sempat mikir kayak gitu Pak. Wah ini udah mulai ada story-storynya nih, ya kan? Terus apakah di masa depan akhirnya si privacy dari si WhatsApp ini tuh makin berkurang gitu? Iya. Terus dapatlah kabar ini. Nah gue lumayan sempat ngulik-ngulik tuh Pak. Iya. Kira-kira ads-nya targeting kita lewat apa dia ngebacanya? Targetnya lewat. Nah awalnya saya kira bisa jangan baca chat nih. Wis mantap banget ya bisa nge-track chat kita. Tapi ternyata masih kontekstual targeting. Ya, jadi masih location, katanya. language, follows ya itu semoga bener Pak. Tapi dengan adanya si ads dan monetize ini Bapak ngelihatnya gimana nih untuk pengaruhnya ke let's say kita bilang UMKM atau misalkan creator. Apakah terbuka pintu untuk mereka penetrasi di sana atau sebenarnya masih belum bisa dibilang cukup menjanjikan untuk kita main di situ gitu? Justru menjanjikan karena orang Indonesia tuh nature-nya berkomunikasi dan definisi komunikasinya tuh misalkan beli barang, info transfer, udah pasti di WhatsApp lah. Gimana ya bilangnya ya? Kayak WhatsApp tuh versatile kan. Orang tuh males lah pindah-pindah app untuk berbagai macam activity sebetulnya. Sekarang WhatsApp tuh satu tempat di mana lu bisa connect sama teman, lu bisa do commerce, bisa belanja, beli tukang galon juga kan kadang-kadang tinggal WhatsApp aja gitu. Sebenarnya huge potential karena orang Indonesia tuh jadi semacam apa ya? Sekarang semua komunikasi di WhatsApp lah. Kalau lu mau tap in ke orang Indonesia, di mana bisa minta mereka buat beli barang, terus nge-engage-nya dengan cara yang natural karena emang naturally orang Indonesia tuh engage-nya lewat WhatsApp, ngobrol, bisa nanya-nanya produknya ya lewat WhatsApp gitu. Jadi sebenarnya kalau emang ini terjadi sebetulnya buat marketers jadi opportunity sih. Ini saya nanya, ini di luar skrip loh Pak. Saya nanya Bapak pribadi. Kan sekarang lagi ada AI agent yang nyambung ke WhatsApp. Apakah dengan adanya si ads ini bisa Bapak integrate? Apakah ini jadi opportunity baru juga buat perkembangan AI yang bisa sekarang di operate di WhatsApp? Menurut Bapak pribadi nih, ini di luar skrip saya penasaran jadinya. Banget, justru kenapa AI agent di WhatsApp tuh jadi opportunity lah ya. Ya karena itu cara natural orang Indonesia berkomunikasi lewat digital space lah, lewat chat WhatsApp gitu. Mungkin ada yang pakai Shopee belanja, ada yang pakai Tokped, tapi gue yakin feeling gue sih lebih banyak orang tuh belanja sebetulnya kalau di quantify pasti lewat WhatsApp gitu, karena mungkin di sana banyak yang jualan sepatu atau thrifting, mungkin nggak lewat Tokopedia tapi lewat WhatsApp misalkan. Chat ini masih ada apa enggak, bisa gue beli apa enggak ya. Tapi nggak scalable kalau WhatsApp karena adminnya harus banyak, harus jawab cepat. Satu-satunya bikin scalable, tetap make sense dari sisi load, in the same time sesuai sama behavior Indonesia ya pakai AI agent. Oke. Gitu. Apakah dengan ini pertanyaan lagi? Apakah dengan adanya hal tersebut Pak, secara kredibilitas dan trustnya WhatsApp menurut Bapak akan goyah atau aman-aman aja? Pribadi aja. Pribadi ya, ini opini ya. Orang Indonesia tuh jujur kalau privacy kayaknya masih nomor 2 lagi kayaknya at this point. Belum kayak ngerasa aduh personal space gue dijadiin tempat iklan gitu. Gue ngelihat orang Indonesia at this point melihat itu sebagai priority lah. Priority-nya pasti nomor 1 tuh gratis platformnya, gampang dipakainya, reliable, semua orang pakai. Selama itu checklist lah, beberapa checklist tadi aman-aman aja sih kayaknya. Ya berarti emang kalau kita lihat dari ini mungkin kita ngomongnya konteksnya di Indonesia gitu, mungkin nggak tahu di negara lain yang mungkin sangat mementingkan privacy, tapi untuk di Indonesia gue punya opini dan pandangan yang sama sih, menurut gue masih ada lah trustnya. Nah sekarang kita ngomongin masalah trust, kita lanjut ke poin ketiga. Apa sih salah satu platform yang paling di trust sama orang-orang
di Indonesia dan di Asia sekarang tidak lain dan bukan depannya tik belakangnya tok, ya kan? Let's tik. Nah, TikTok itu baru ngadain 60 hour live stream untuk ulang tahun Singapura, Pak. Benar. Ya kan? Dan karena kita ngelihat ternyata TikTok tuh bisa apa ya? Ini kan momen kenegaraan yang mungkin kita bilang sakral banget. Dan akhirnya TikTok tuh bisa mendapatkan trust untuk akhirnya jadi salah satu platform yang merayakan melalui salah satu fiturnya yaitu live stream gitu. Yeah. Dan karena memang kita juga sempat bahas kemarin bahwa sebenarnya di Southeast Asia ya sekarang TikTok tuh benar-benar menjamur sekali gitu, Pak. Nah, apakah Bapak melihat si TikTok itu tuh udah bisa dibilang sekarang salah satu yang paling kita bilang merajai dalam konteks platform dibanding dengan teman-teman ya gitu? Benar. Iya lagi nggak tahu kenapa gue juga dulu skeptis sama live shopping gitu. Iya. Kayak ngapain sih jadi balik kayak lagi di zaman Tanah Abang gitu, kayak ada orang ngomong kayak boleh kah, silakan kah, gitu. Tapi ternyata ya kayak WhatsApp tadi itu tuh natural orang Indonesia buat beli barang gitu, bisa nanya, bisa lihat. Jadi menurut gue live commerce bakalan makin gede sih ke depan. Mungkin balik lagi ke topik tadi gitu ya, yang di Singapura kan ulang tahun ke 60. Iya. Lebih muda dari Indonesia tapi lebih maju. Karena ada belakangnya dong. Kan kalau kita kan bambu runcing, kalau mereka kan masih didukung oleh tank-tank gitu. 60 gitu. Tahun tapi lebih maju ya. Benar. Soal pemimpinnya gitu, aduh. Lanjut Pak. Lanjut. Iya. Nah, jadi ya nggak bakal bahas banyak tentang live-nya, tapi intinya udah part of the culture lah ya. Nah, kemarin ulang tahun ke-60 dirayain pakai ada bikin program 60 jam live. Gue sih ngerasa ini rookie numbers. Di Indo tuh orang jualan lebih dari 60 jam sebetulnya. Benar. Mungkin di sana kayak wah keren. Iya. Di sini ada yang live nggak berhenti. 2 hari nggak berhenti. Iya. Kita tuh kalau kita tuh yang penting apa? Maratonnya berapa tuh? Nggak mati. Tapi 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nggak mati. Tapi kan masih di YouTube. Oh gitu. Nah tapi gue ngerasanya sebenarnya sekarang emang trennya kayak gitu. Berangkatnya mungkin kalau kita bilang lagi trennya ARL ya kan si ISO Speed gitu. Terus sekarang akhirnya di Indonesia ada maraton. Terus sekarang lagi zaman juga Big Mo gitu. Tapi emang orang sekarang kayaknya lagi suka tuh ketika mereka tuh full berkomunikasi. Waktu itu gue sempat nonton podcast apa kalau nggak salah ya. Jadi karena rootsnya orang Indonesia itu suka sama komunikasi, suka ngobrol. Sebenarnya kayak si kita di podcast misalkan atau ARL. Menurut saya kan berangkatnya tuh kayak dari radio akhirnya trennya geser ke podcast, dari podcast akhirnya lebih panjang lagi ke live stream yang benar-benar obrolan tuh based on apa yang ada di live chat gitu kan. Nah, kenapa akhirnya si TikTok ini nih pandangan pribadi saya bisa banget? Karena sebenarnya kan ya di YouTube juga bisa live gitu. Kenapa akhirnya di TikTok bisa lebih mudahnya orang masuk pertama? TikTok itu tuh mengandalkan si FYP tadi. Menurut saya itu salah satu senjata nge-keep proses orang keyword gitu nyari di YouTube ya kan. YouTube kan nggak ada tuh yang kayak gitu. Kita masih harus manually search apa yang mau kita tonton. Terus yang kedua adalah dibanding dibanding YouTube untuk kalian mau bisa live di TikTok segampang itu. Gitu, semudah itu. Makanya akhirnya trustnya kebentuk banget tuh, dan akhirnya dari situ kredibilnya kebangun, ya udah akhirnya dapat lah tuh kayak sama Singapura ini. Gitu. Ada satu lagi Ron, kenapa menurut gue TikTok jadi platform pilihan orang buat live? Karena ini bisa aja salah, tapi pengingatan saya. Terus satu-satunya platform di mana lo live bisa ada commerce, bisa beli langsung, belanja barang. Di mana orang live tuh dapat insentif, either dikasih bunga, dikasih apalagi sih paus apa sih, Cuk? Iya paus, give paus gitu. Macanan. Iya, ekosistem itu lebih jadi gitu. Iya, lu bisa jualan dapat affiliate, via affiliate, lu bisa taruh keranjang kuning. Nggak ada platform live kayak TikTok, nggak ada platform live yang kayak TikTok. Even di YouTube feeling gua enggak sih. Ya udah pure live aja gitu. Mungkin di Twitch. Di Indo tapi Twitch kayak jarang ya, tapi Twitch masih mirip lah, masih bisa gitu. Cuman nggak se-accessible TikTok gitu. Jadi gue ngerasa TikTok tuh somehow emang secara ekosistem buat live dia udah jadi sih. Jadi susah tuh dilawan. Tapi gila sih emang nggak tahu ya. Kayaknya kalau udah kita ngomongin meta TikTok gitu ya setipe, kayaknya emang TikTok. Gue nggak tahu kenapa ya Pak.
emang orang-orang apa namanya China tuh pinter banget mereka ketika mereka bisa nyari lengah dikit hantam, lengah dikit hantem gitu. Kadang saya nggak tahu ya ini nih jadinya opini pribadi banget, tapi kayak misalkan tadi ada update dari Meta gitu yang mau jadiin eksklusif lagi, saya tuh selalu ada keraguan gitu loh Pak. Apa karena mungkin saya orang Asia, saya ngerasanya apa yang dikeluarin TikTok tuh akan lebih masuk ke saya secara culture dibanding sama para bule-bule di sana gitu. Makanya ya apa ya masih makanya kalau sekarang dibilang platform utama saya TikTok gitu, terus baru Meta gitu. Ya paling ada YouTube lah ya, itu mungkin saya ngerasanya standar lah itu mah. Iya YouTube gitu. Tapi ada satu platform yang nggak pernah berubah dan akan selalu ada di benak warga negara kita gitu. Apa tuh Ron? Depannya Gu, belakangnya Gel. Kita akan membahas tentang Google gitu. Jadi Google itu ada update baru di mana SEO yang tadinya based on keyword dari artikel base sekarang lah jadi SXO. Jadi kalau bisa, ini kalau saya baca ya Pak, berarti dalam konteks sekarang assessmentnya based on the whole journey atau experience ketika orang masuk ke sebuah website gitu. Iya. Ini jujur pribadi Pak, saya bener-bener ngerasain apa yang namanya website tuh kalau busuk BTM tampun. Iya. Saya pernah waktu itu lupa lagi mau nyari salah satu UMKM lah. Iya. Saya lagi mau beli salah satu baju di produk UMKM. Sebenarnya namanya besar gitu, namanya besar udah lumayan bagus. Saya cuma lupa nggak mau nyebutin juga. Serigo. Jangan dong. Oh bukan. Maaf demi Allah bukan. Buset mainnya di pinggir jurang gila. Maaf ya. Ada saya lupa banget namanya. Jadi saya tuh pengen ngeklik satu ini Pak. Saya cuma mau ngeklik ke katalog laki. Nggak masuk telek. Sampai akhirnya saya udahlah cabut. Akhirnya saya nyarinya di e-commerce lagi. Ya. Gitu. Nah saya ngerasa ketika saya baca nih ternyata asesmennya itu tuh bener-bener kayak penalize pop up, bad UX, sama slow speed. Karena kan waktu itu saya sempat baca kalau ternyata misalkan UX-nya jelek sama slow speed itu ningkatin bounce rate kan. Iya. Nah, Bapak tuh ngeliatnya gimana? Kalau saya pribadi jujur, saya seneng sih, telek gitu. Iya. Setuju sih, mungkin agak berubah karena Google kan sekarang lagi saingan sama orang nge-search lewat AI. Iya. Lagi si Google sendiri tuh sekarang punya fitur AI mode. Iya. Ya kan? Jadi kayak kalau lu cuma nyari informasi kayaknya lu gak bakal lah go through website, lu tinggal tanya AI aja cari jawaban gitu. Nah jadi gue ngerasa si assessment websitenya si Google sekarang yang menurut informasi kita dapatkan ya Ron, yang lebih pentingin experience gimana pun tuh cara measure-nya kita gak tahu, tapi intinya experience matter karena si Google tuh udah tahu kalau cuma informasi doang user tuh gak bakal willing buat masuk websitenya, tanya Google aja, tanya AI aja. Iya gitu. lagi dapat lagi. Nah jadi layer keduanya ya udah berarti si Google ini harus nge-rank website yang worth it buat si user buat visit. Iya setuju. Loadingnya cepet, websitenya simple, gampang dipakai. Karena kalau cuma nyari informasi doang, udah tanya AI aja. Iya. Jadi dia bakal lebih pentingin dari hasil searchnya tuh yang tadi masuk websitenya enak. Bisa jadi nih ya, dulu website kan banyak lah tulisan SEO-nya di bawah tuh yang top rank, yang kotor lah gue bilangnya gitu. Mungkin lama-lama ya mungkin yang website-nya clean, yang lebih nggak ada SEO semacam SEO optimization-nya di website. Bisa aja salah ya, gue nggak ahli SEO by the way, tapi bisa aja salah. Tapi intinya feeling gue ada faktor itu sih kenapa si Google tuh udah mulai nge-rank website based on quality website-nya gitu, speed, gampang di operate. Terus juga simple, misalkan to the point, karena ya tadi itu sih kalau search info doang orang bakal pakai AI aja. Tapi ini ada satu poin menarik sih Pak. Sebenarnya ada poin tadi yang saya bilang tuh penalizes pop-ups. Nah, tapi kan kita tahu ads di Google tuh salah satunya programmatic tuh definisi telek pop-up. Iya. Kita scroll ke bawah, ngikut doi. Nah Bapak rasanya dari pandangan Bapak apakah ini akan jadi berpengaruh kah sama skema ads itu? Pertama-tama Google nggak bakal nge-kill produk ads-nya dia sendiri. Iya. Ya. Misalkan emang itu AdSense ya, apa sih namanya? Ya itulah. Ya Google Ads misalkan dia nggak bakal nge-kill produk dia sendiri. Anaknya sendiri lah ya. Karena itu revenue dia gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin pop up-nya definisinya tuh bukan produk Google kali ya. Misalnya pop up-nya gue setuju sih iklannya Google tuh formatnya nggak pernah intrusif tuh mengganggu
experience gitu. Biasanya mengganggu experience tuh yang produk dari platform lain lah gitu. Mungkin ya yang mungkin maksud dia gitu sih, yang mungkin orang masuk sebel karena websitenya banyak pop up and then cabut gitu. Tapi ya apakah itu produk Google, gue juga lupa inget sih. Tapi gue setuju sih kayaknya kalau website harus di ranknya tuh yang menurut kita tuh PW gitu, jangan cuma informasinya menarik aja. Penting. Karena ya tadi saya setuju banget sih, gue baru sadar bahwa sebenarnya ternyata ada juga tuh berangkat dari orang ya udah nyarinya di AI aja. Tapi sebenarnya kan itu dilakukan sama Google, Pak. Kalau kita nge-search kan yang pertama muncul yang dari Gemini kan. Betul, sekarang. Gitu. Makanya mungkin mereka akhirnya sadar setelah banyak orang dengan shifting behavior ketika nyari udah sekedar muncul dari Gemini that's it gitu. Pada akhirnya ya mereka butuh. Tapi ini nggak tahu, ini point of view saya bahwa sebenarnya visual juga tetap penting gitu. Betul. Kayak misalkan kita ambil industrinya pariwisata misalkan kayak gitu. Oke, kita pariwisata mana yang bagus? Misalkan muncullah listnya dari Gemini, dari GPT misalkan. Oh, Labuan Bajo misalkan, Karimun Jawa, Bromo. Tapi apakah itu cukup membuat trust orang bahwa ini sebenarnya bagus? Apalagi kalau udah ngomongin pariwisata kan visual ya. Bagus di mata kita belum tentu bagus di mata GPT belum tentu bagus di mata kita. Makanya butuh double checking kan. Biasanya larinya ke website. Tapi biasanya website itu yang malah ketika kita lagi rasa kita butuh banget, value-nya lagi kebakar tuh. Ketika kita pengen validasi si visual ini, dirusak lah dengan UX berantakan. Gitu. Tapi saya ngerasanya ini pribadi jadi ngebantu kita sih, karena dengan ada update ini tuh sebenarnya nggak akan malah membantu kita ketika kita ada di layering searching yang lanjut gitu dibanding sekedar searching gitu. Oh, ini gue searching tapi gue butuh validasi, misalkan kayak tadi pariwisata visual, dibantu lah sama si Google. Jadi ini dari saya good job Google. Kita lihat apakah implementasinya beneran bagus. Kalau mau placement Google Ads, silakan kita tempel atau kita mural nih. Segini mumpung putih ya, mau kita apa serah deh ya. Mau meja ini bentuknya jadi G, kita kasih kayak gitu. Nah kan tadi kita udah bahas juga lah tentang si ad juga tuh Pak ya kan, dengan adanya si siapa namanya SEO jadi SXO ini. Nah kita sekarang akan bahas spesifik tentang ads. Karena ini salah satu yang menurut saya penting-penting kagak penting sih ini trennya, tapi lagi lumayan rame. Jadi ternyata meta ad billing itu harus bayar di depan sekarang Pak. Waduh. Kayak KOL ya. Iya bener. Jujur, karena sebenarnya buat orang kayak saya mungkin ya ini akan lebih relate ke orang-orang yang mungkin lagi bangun bisnis atau mungkin lagi survive bisnisnya gitu. Mungkin kalau kita kayak yang bergelut di dunia digital, tapi konteksnya kita cuma kayak employee gitu yang cuma tinggal eksekutor gitu jalan-jalan. Tapi kan ini misalkan ada yang pebisnis, salah satunya Bapak pribadi. Bapak ngeliat ini gimana Pak? Ini tuh menurut gue dia tahu orang tergantung banget sama performance. Iya. Itu. Terus mungkin butuh duit tambahan ya buat cash flow-nya mereka, jadi bayarnya minta di depan. Nggak tahu, tapi menurut gue ngomongin ngerugiin salah juga, karena sah-sah aja diminta bayar di depan bisnis, sebetulnya. Betul. Selama emang efektif ya. Jadi gue gak bakal bilang ini hal jelek atau hal bagus, tapi intinya buat yang kan yang pakai ads Meta macam-macam ya, ada UMKM, ada company gede. Let's assume UMKM yang pakai. Sebulan misalkan dia pakai revenue misalkan berapa? 50 juta. Terus dia pakai Google Ads 3 juta. Yang tadinya mungkin bayar di akhir bulan buat sales di bulan sebelumnya. Berarti sekarang cycle cash flow-nya harus berubah nih. Gimana caranya harus adjust kalau bayarnya harus di depan. Itu menurut gue bakal lebih challenging di khusus UMKM sih yang biasa pakai ads dan udah biasa bayar di belakang, sekarang harus bayar di depan. Kalau dari Bapak, buat Bapak pribadi ini bakal jadi big challenge gak buat Bapak pribadi mengatur cash flow? Jawabnya iya atau enggak aja Pak? Jawabannya enggak sih. Nah buat teman-teman yang mau kelas finansial, terbukti dari membangun bisnis secara 6 tahun ya, dikala banyaknya dynamic ya kan, naik turun ekonomi, ntar bikin kelas finance ya. Kita buat kelas finance di Pulse enggak dong? Enggak. Karena buat orang-orang yang mau bikin. Nah, saya nggak akan bahas banyak karena menurutnya ini layeringnya agak lumayan top tier gitu ya. Kalau buat orang-orang kayak kita kayaknya ya belum terlalu kerasa gitu. Kecuali yang mungkin teman-teman UMKM. Tapi gue bakal bilang gini Ron. Apa?
Tapi nggak ada yang namanya platform tuh bikin produk best interest usernya. Iya. Pada akhirnya tuh semua tentang nyari duit gitu kan. Betul. Jadi ada tuh kayak kita bikin platform ini untuk membantu UMKM. Aduh. Tidak pro bono, tidak pro bono, tidak ada pro bono. Ini semua it's all about business. Tapi untuk podcast ini kita best interest buat pendengar. Karena kita nggak memungut biaya apapun. Iya, benar ada ya? sponsor. Tidak ada sponsor, tapi kalau ada bagus. Iya, bagus. Boleh. Kita sangat menunggu ada sponsor. Kita butuh ada minuman lah di sini. Bener. Ini serak nih dari bapak batuk, saya udah serak. Iya. Kita kasihan Rodi, belakangnya baju-baju. Tuh. Kita butuh belakangnya tumpukan uang. Iya. Gitu ya. Jadi mungkin untuk itu. Nah, ini yang terakhir. Ini mungkin agak sedikit apa ya? Mungkin bukan tren banget ya, tapi kita ada checking lah, reality check tentang AI, Pak. Waduh. Nah, jadi sekarang kita lihat ini dari tiga topik nih ya. Keywordnya adalah bubble, failures, and agentic future. Oke. Mungkin Bapak bisa jelasin secara singkat aja sebagai orang yang benar-benar mengikuti perkembangan AI, apa yang terjadi? Baiklah. Jadi kan 2 tahun 3 tahun terakhir semua orang ngomongin AI gitu kan. Wah, AI itu masa depan. Ya. Pekerjaan bakal hilang karena AI. Iya. Tapi kalau teman-teman atau gue pribadi lah ya lagi lihat berita tuh lagi agak skeptis nih belakangan. Lagi banyak ngelihat AI itu bubble. Buat yang nggak tahu bubble, ya. Bubble tuh bahasa Indonesia apa ya? Balon. Bubble apa ya? Busa, balon busa. Iya, itulah. Iya. Kalau zaman dulu suka main yang ditaruh sedotan terus lo tiup. Iya, gitu ya. Ntar makin lama kalau niup kegedean dia pecah kan. Pecah benar yang yang mesti gituin dulu tuh ya. Mesti kulum. Iya, benar. Terus. Ya, jadi persis sebenarnya. Jadi intinya bubble tuh di market adalah kalau lo satu market tuh kegedean nggak sewajarnya gede itu tuh bakal pecah. Pecah tuh berarti market harganya pada turun dan lain-lain. Iya. Nah, banyak udah mulai ngelihat AI ini sebenarnya grow kayak gini apa nih alasannya? Company AI pada rugi semua. Oh iya, Pak. Iya, hampir nggak ada yang profitable. Duit yang dikeluarin gede banget. Ya. Real use case-nya biarpun banyak tapi nggak sesuai ekspektasi. Maksudnya sampai sekarang pekerjaan apakah ada yang bisa diambil alih 100% sama AI? Belum ada. Iya. Masih butuh orang. Terus juga kemarin pas GPT-5 muncul, sebelum muncul tuh orang-orang bilang atau si OpenAI-nya bilang ini bakal lebih pinter dari manusia. Ya, tapi pas muncul orang kayak enggak tuh biasa aja. Jujur bahkan sama aja. Iya benar, bahkan sama yang sebelumnya lebih bagus yang sebelumnya gitu, GPT-4o misalkan. Hilang strip aja. Betul. Jadi market tuh lagi ngelihat kayaknya hype AI ini agak nggak make sense. Sudah mulai kayak gitulah ngelihatnya. Jadi ada potensi kalau semua marketnya AI itu bakal ya, pecah lah ya bahasanya gitu. Pecah tuh berarti mungkin harga-harga ini jadi finance nih. Harga saham yang ada AI-nya tuh kayak Microsoft, Nvidia tuh bakal turun dan lain-lain. Tapi intinya kalau di marketing menurut gue ya, banyak yang bilang kayak nanti PH tuh digantiin sama AI karena bikin video bakalan bisa 100% pakai AI gitu kan. Gue liat lah video yang 100% pakai AI, video iklan. Ya masih jelek sih menurut gue. Gue masih ngelihat bakal lebih interested atau lebih engage sama brandnya kalau video yang bikin tuh dibikin beneran gitu rather than AI untuk saat ini gitu. Jadi gue merasa masih belum sesuai sama prediksi yang orang-orang bilang sih bakalan kayak bikin video iklan bakal lebih murah pakai AI, bikin konten bakal lebih gampang pakai AI. Skill CV sendiri nggak pernah bikin konten pakai AI. Damn. Betul. Kita pakainya Uncu. Anku. Kita nggak pakai AI, kita pakai Anku. Iya benar. Jadi ya intinya bubble tuh orang lagi mulai ngerasa hype-nya AI ini nggak sebegitunya sebetulnya. Setuju. Apakah sebenarnya permasalahannya supply-nya terlalu banyak untuk demand market sekarang, Pak? Enggak juga sih sebenarnya. Bukan ke supply bahasanya, lebih kayak orang tuh lagi banyak bikin produk AI, service AI karena belum ada yang tahu persis part mana AI itu bakal bawa impact paling gede. Besar, emang ke user atau ke secara bisnis make sense. Benar. Kayak zaman internet dulu gitu, ada yang jualan e-commerce-nya alat-alat buat peliharaan misalkan kayak buat anjing kucing atau ya pokoknya nggak jelas lah, banyak banget gitu. Jadi gue lagi ngerasa semua orang tuh lagi di tahap eksplorasi nih. Benar. Tapi belum ada yang tahu part mana eksplorasi yang mana yang paling make sense untuk secara bisnis tuh bawa profitability satu, yang kedua
impactful buat si user gitu. Karena ada kalanya kayak gue subscribe satu AI produk baru gitu, pas gue pakai, ini apa bedanya sama ChatGPT? Gue pakai ChatGPT juga bisa misalnya. Jadi ya masih di level kayak gitulah, masih belum ketemu patternnya yang bener kayak gimana. Saya tuh nggak tahu ya, ini saya menyebutnya adalah sindrom AI. Jadi beberapa kali saya mendapatkan excitement dan rasa curiosity yang sangat tinggi ketika ada satu produk AI yang baru muncul gitu. Kayak dulu case-nya Suno misalkan. Wah, saya nyobain semua lagu saya bikin gitu. Mau lagu apa? Tapi pada akhirnya excitement itu hilang tanpa ada maintaining. Jadi kayak oke, gue bisa bikin lagu, that's it gitu. Dan belum ada hal signifikan yang membantu saya secara personal untuk memberikan hal yang lebih efisien atau efektif gitu. Jadi kayak misalkan GPT udah 100, ntar ada update brand baru ngasih 110, brand baru lain 120, brand lain ngasih 130. Nggak ada tuh yang 100 langsung ngasih 200 gitu. Saya belum merasa ada di situ. Makanya sebenarnya itu kenapa tadi menurut saya supply-nya terlalu banyak untuk demand sekarang. Kayak oke, gue misalkan mau bikin musik, udah ada 3, gue tinggal pilih yang mana. Tapi sebenarnya 3 platform ini tuh nggak terlalu beda satu sama lain gitu. Jadi kayak masih ada unsur cap-cip-cupnya nih. Oh, gue ketemu yang mana duluan, itu yang gue pakai gitu. Kayak saya pernah menanya bapak dulu. Bapak gunain dulu pilihannya masih awalnya GPT, Gemini, Perplexity. Masuk cloud. Masuk apa? Sampai akhirnya terkikis kembali ke ChatGPT. Udah. Gue sekarang nggak subscribe cloud, gue nggak subscribe Perplexity. Gue cuma pakai ChatGPT aja sekarang, mainly sama Grok lah. Gue suka banget sama Grok. Oke, makanya itu yang saya lihat. Makanya Suno dulu saya Suno sampai itu juga. Bikin musik juga kayak aduh, sekarang aja kayak denger musik AI. Kayak ini One for All. Siapa tuh nama filmnya? Iya, One for All. Merah Putih One for All. Kan denger soundtracknya kayak aduh, pakai. Jujur saya ini maaf banget Suno, maaf banget. Tapi kadang ada part cringe-nya lagi Pak. Sekarang kayak saya waktu itu salah satu channel YouTube itu di opening ya pakai lagu AI. Wah jujur saya kayak baru dari musiknya wah ini AI. Cringe. Tapi Suno kalau mau placement di sini boleh. Boleh. Sebenarnya enggak nih takutnya overclaim. Sebenarnya nggak lagu AI, tergantung dari pinter yang ngeprom. Saya waktu itu bisa nemuin satu yang nggak jadi lagu AI. Iya betul. Ngomongin lagu ya, ini agak lagu dikit. Lagi ada satu company namanya Higgsfield. Mereka tuh nge-launch satu semacam K-pop artis. Oh iya. Itu full lagunya AI, video klipnya AI, dan somehow views-nya orang tuh pada suka banget sama lagunya. Jadi ada potensi sih AI itu lagu bisa. Tapi ya again pinter-pinter, tetap taste ya. Kuncinya taste. Betul, setuju saya. Kuncinya taste. Jadi gimana caranya lo bisa nge-prom yang kayaknya pas di generate bagus, ngefilter hasil generate-nya mana yang bagus mana yang jelek, tetap dari taste sih menurut gue. Karena saya dulu pernah ngerasa gini, apakah AI akan merusak estetika dari sebuah konten? Tapi ternyata bukan AI yang merusak estetika dari sebuah konten, tapi taste lo jelek maksudnya. Orang-orang yang nggak bisa gunain AI yang merusak estetika dari sebuah konten. Taste jelek itu bakal jadi bottleneck karir semua orang di industri kreatif lah atau marketing. Benar. Pada akhirnya skill tuh penting, cuman gue selalu percaya dari dulu pada akhirnya taste adalah hal yang paling susah buat di acquire, tapi kalau lo punya taste yang bagus itu bakal jadi leverage lo dalam pekerjaan khususnya di industri-industri kreatif gitu. Nah jeleknya taste bukan sesuatu yang mudah buat di-train karena itu tuh lebih referensi kan. Betul. Misalkan lebih sering lihat IG lo deh misalkan isinya cewek-cewek doang gitu. Ya udah pasti taste lo nggak bisa lo jadi kayak artsy gitu ya, at least sulit lah. Artsy itu definisi artsy itu maksud gue tahu font yang bagus tuh sekarang lagi apa, desain yang bagus kayak gimana. Makanya sepenting itu ada istilah garbage in garbage out. Output kerjaan lo, output otak lo tuh ya apa yang lo masukin, apa yang lo makan sebenarnya. Jadi penting makanlah makanan-makanan yang berkualitas. Benar, karena sebenarnya kembali lagi jangan salahkan AI, salah lah orang yang menggunakan AI tapi dia nggak tahu. Karena sebenarnya juga AI sepinter-pinter AI itu tetap finalizing itu human touch. Iya betul, karena jadi orang beli ya. Itu betul gitu. Ngomongin ikut kelas skill savvy. Benar, ikut kelas skill savvy. Ngomongin musik Ron. Minggu lalu kita rilis satu marketing pulse tentang musik. Musik apa tuh Pak? Musik. Jadi apa manfaatnya musik untuk marketing? Sonic marketing. Ya kayak sonic marketing. Terus juga secara psikologi tuh ngaruhnya di mana. Dan kita juga bahas
yang lagi rame kemarin Ron, Migacoan kemarin tuh, yang isu tentang royalti kita bahas juga di situ. Bener. Kita nggak bakal baca podcast ini kalau mau biar baca. Kalau mau download, tinggal visit ke Instagramnya Skillsavvy, download di bio profile kita di @skillsavvy.id di Instagram. Baiklah. Kayak gitu. Kita udah banyak sekali ya hari ini membahas dari mulai platform sampai terakhir kita membahas tentang AI juga. Jadi ya kembali lagi kita cuma absen 2 minggu aja. Facebook lagi Meta udah update 2 kali. Gimana kita kalau longgar sebulan, Pak? Wah itu. Jadi ya teman-teman terima kasih yang udah dengerin. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa diambil sama teman-teman baiknya. Bisa juga jadi pegangan teman-teman bahwa sebenarnya kadang kan orang-orang suka kaget gitu ya kalau misalkan ada update baru kalau. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roni. Saya Abi. Sampai bertemu lagi di Pulse 360 Podcast minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.